Saya adalah Fitriani. Saya adalah mahasiswa PPG jurusan akuntansi dari Universitas Negeri Medan. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Ahmad Apriansa. Oh iya, Ahmad sakit ya. Ahmad Sopian. Amelia. Hadir ya. Arifin. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Kalian boleh duduk kembali. Nah, kalau sudah siap, sebelum kita mulai nih, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Atau hari ini kita akan belajar materi apa? Sebelumnya, Ibu ingin tahu dulu nih, adakah di antara kalian yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas materi apa? Materi sebelumnya kami mempelajari penyusutan aset tetap. Oke, menurut Tatu ya, materi sebelumnya itu kita membahas tentang materi penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap itu merupakan penurunan nilai aset dari waktu ke waktu. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari 5 metode ya, dari mulai garis lurus, saldo menurun ganda, jumlah angka tahun, jumlah unit produksi, dan jumlah jam mesin. Betul sekali. Nah, sebelum Ibu mulai ke materi, Ibu ingin tanya dulu nih ke kalian ya, siapa di antara kalian yang di rumahnya memiliki motor? Banyak ya, rata-rata punya motor. Iya, coba kalau misalnya motor kalian rusak nih, misalnya motor kalian rusak atau rantainya putus, itu kira-kira motornya dikemanain? Ke bengkel. Diapain di bengkel? Di servis. Oke, betul. Ya, beli motor baru katanya. Oke, orang kaya. Oh iya, 3 bulan sekali ganti. Mantap. Oke. Iya, benar. Oh, dapat PIP. PIP-nya cicilan. Oke, gak apa-apa ya, gak apa-apa, namanya juga usaha gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya motor, biasanya kan kalau motor itu suka rutin diganti oli juga ya. Kalian suka ganti oli nggak motornya? Oh, cuma pakai doang, nggak pernah. Berapa bulan sekali, Gibran? 2 tahun. 2 tahun. 1 bulan sekali. Oke. Ya, berarti Gibran masih termasuk rajin ya.
Oke, jadi kalau misalnya kalian memiliki motor, motor itu kan salah satu dari contoh aset ya. Kalian rawat, kalau kalian rusak kalian perbaiki. Nah, kalau di akuntansi materi tersebut namanya adalah pengeluaran aset tetap. Gitu, sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini nih ya. Nih, jadi coba Ibu tampilkan. Kalau kalian perlu catat, boleh dicatat ya. Jadi untuk materi kita hari ini itu tentang pengeluaran dan penghentian aset tetap. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya. Jadi dari KD 3.15 mengevaluasi pengeluaran untuk pemeliharaan atau pengembangan aset tetap dan penghentian aset tetap. Dan untuk KD 4. Oke, sudah ya. Nah, tapi sebelum kita mulai mempelajari materinya nih, kan bosen ya kalau teori terus. Ibu punya video nih yang harus kalian amati, cermati ya, dan akan Ibu tampilkan. Kira-kira nih, video itu menampilkan apa sih atau menjelaskan tentang apa? Ada yang mau menjawab? Video tersebut menampilkan seorang karyawan yang memperbaiki printer mereka karena rusak. Di sini kita bagi kelompok aja ya untuk pembelajarannya supaya kalian lebih mudah memahami materi yang akan kita pelajari. Untuk kelompok 1 itu ada Naifa, Dini, Siva, Heti, Resti, dan Fendi. Di sebelah mana duduknya? Oke, kemudian untuk kelompok 2. Nah, waktu untuk mengerjakan studi kasusnya 15 menit, kira-kira cukup? Cukup, silakan kalian diskusi dengan kelompoknya ya. Oke, berarti sudah selesai semua, filenya sudah ada. Nanti disiapkan kelompok siapa yang mau presentasi dan siapa yang mau mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menampilkan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk pertanyaan. Pengeluaran untuk aset tetap suatu perusahaan dibedakan menjadi 2 jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan. Menurut Anda, apa yang menjadikan dasar suatu pengeluaran dikategorikan sebagai pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan? Oke, jawaban dari kelompok kami adalah pengeluaran modal merupakan pengeluaran kas perusahaan yang lebih besar. Karena dengan pengeluaran modal, suatu aset tetap dapat bertambah umur ekonomisnya. Sedangkan pengeluaran penghasilan merupakan pengeluaran yang lebih sedikit, karena tujuannya untuk perawatan rutin aset tetap. Berikut adalah job sheet yang sudah kami kerjakan. Yang membedakan jurnal untuk mencatat pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan terdapat pada akun yang didebit. Kalau pengeluaran pendapatan itu pakai beban pemeliharaan. Kalau pengeluaran modal, akun yang didebit adalah akun kendaraan atau yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Naifa. Nah, ini ya. Jadi untuk perbedaan antara jurnal pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal itu bisa kalian lihat di sebelah sini ya. Jadi akun debitnya yang membedakan. Jadi untuk yang pengeluaran pendapatan itu kan dia pengeluaran yang relatif kecil, sehingga yang di debit itu adalah akun beban. Akun bebannya akun beban apa saja? Ada beban pemeliharaan, ada beban reparasi. Pokoknya
pengeluaran yang dia itu tujuannya adalah untuk pengeluaran-pengeluaran yang rutin gitu dan tidak menambah umur ekonomis dari suatu aset. Sedangkan untuk pengeluaran modal, kenapa dia dimasukkan debitnya ke akun aset? Karena dia menambah umur ekonomis dan biasanya pengeluaran untuk modal ini tidak rutin. Artinya dia itu hanya dikeluarkan ketika aset yang dimiliki perusahaan itu rusak aja atau butuh untuk diperbaiki, yang perbaikannya sifatnya besar. Ya, jadi tidak rutin. Bisa saja pengeluaran modal ini bisa setahun itu hanya 2 kali atau 3 kali. Begitu ya, paham ya? Paham. Oke, dari presentasi yang ditampilkan oleh teman-teman kalian, kira-kira nih, adakah di antara kalian yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin ingin memberikan tanggapan? Tadi kan udah dijelasin kalau perbedaan jurnal untuk pengeluaran ini terletak pada akun debit, itu maksudnya apa? Ya, pertanyaannya Dini, perbedaannya itu terletak di akun debitnya. Itu katanya maksudnya apa? Ada yang mau menjawab? Oke, boleh. Jadi jika pengeluaran modal akun yang didebet itu adalah akun aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran penghasilan yang didebet adalah akun beban. Oke, betul. Tepuk tangan dong untuk Arya. Boleh keluarkan handphone kalian masing-masing. Jadi di sini saya punya kuis ya, yang harus kalian kerjakan dengan menggunakan Quizizz. Jadi nanti Ibu akan tampilkan nih live score-nya di layar kalian. Jadi kita bisa tahu nih siapa yang skornya paling tinggi gitu, dan nanti kalian bisa kejar-kejar skor dengan teman-teman kalian. Saya buka live Quizizz-nya ini hanya 3 menit ya. 3 menit aja lah, atau 5 menit deh, 5 menit. Biar kalian puas. Stop. Kita lihat. Ayo, silakan dimulai. Oke, waktunya habis. Oke, waktunya habis ya. Oke, dan inilah juara 3-nya. Luar biasa. Ternyata di detik-detik terakhir ya, di detik-detik terakhir dikalahkan oleh Naifa. Berarti juara satunya tadi Naifa, kemudian Ahmad, kemudian yang ketiganya Dini. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Gimana? Seru nggak belajarnya hari ini? Seru. Nanti mau nggak ngerjain Quizizz lagi? Mau. Biar semangat, biar melek ya. Yang tadinya udah mulai merem-merem, itu udah melek lagi kalau dikasih. Oke, sepertinya cukup ya pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa kalian juga sudah cukup paham. Nah, sebelum kita tutup, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari materi yang dipelajari hari ini adalah pengeluaran aset itu terbagi 2, Bu. Ada pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan. Nah, jadi menurut Hetip, materi yang kita pelajari hari ini yaitu materi tentang pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan atau pengeluaran pendapatan. Nah, kalau next pertemuan berikutnya itu kita akan belajar mengenai penghentian aset tetap. Jangan lupa belajar di rumah ya, dan tetap jaga kesehatan karena kan musimnya juga sedang musim hujan ya. Jadi kalian harus pintar-pintar menjaga kesehatan, apalagi kalian sudah kelas 12 ya. Jadi kalau perlu minum vitamin, boleh minum vitamin. Ahmad, boleh dibantu untuk berdoa dulu. Siap, berdoa mulai. Selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh istirahat ya. Jangan lupa dibawa alat tulisnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terima kasih ya, Nak ya. Selamat pagi.